Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andina Ayu Widiana, Nisa Alawiyah Gunawan, dan Pungki Purnamasari ingin mempresentasikan tentang bilangan dan himpunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan. Yang pertama, bilangan cacah, yaitu bilangan yang dimulai dari 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan asli. Di sini kami akan menjelaskan tentang bilangan dan himpunan. Di dalam bilangan dan himpunan itu ada bilangan bulat, bilangan pecahan, EPB dan KPK, dan himpunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan. Yang pertama, bilangan cacah, yaitu bilangan yang dimulai dari 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari 1. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat, bilangan ganjil, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kelima, bilangan prima, yaitu bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, ada penjumlahan dan pengurangan. Berlaku jika yang pertama, A plus B sama dengan A plus B. Contohnya 4 plus 3 sama dengan 7. Yang kedua, A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. Contohnya 6 dikurangi 4 sama dengan 6 ditambah min 4 sama dengan 2. Yang ketiga, min A plus min B sama dengan min A plus B. Contohnya, min 3 ditambah min 2 sama dengan min 3 plus 2 sama dengan min 5. Yang keempat, A dikurangi min B sama dengan A plus B. Contohnya, 9 dikurangi min 5 sama dengan 9 plus 5 sama dengan 14. Yang kedua, ada perkalian dan pembagian. Yang pertama, perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contohnya, 3 kali 5 sama dengan 5 plus 5 plus 5 sama dengan 15. Berlaku jika yang pertama, A dikali B sama dengan AB. Contohnya, 5 dikali 6 sama dengan 30. Yang kedua, A dikali min B sama dengan min AB. Contohnya, 4 dikali min 7 sama dengan min 28. Yang ketiga, min A kali B sama dengan min AB. Contohnya, min 3 kali 4 sama dengan min 12. Yang keempat, min A kali min B sama dengan AB. Contohnya, min 6 kali min 7 sama dengan 42. Yang kedua, ada pembagian. Pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Contohnya, 30 dibagi 5 sama dengan 30 kali 1/5 sama dengan 6. Berlaku jika yang pertama, A dibagi B sama dengan A per B. Yang kedua, A dibagi min B sama dengan min A per B. Yang ketiga, min A dibagi B sama dengan min A per B. Yang keempat, min A dibagi min B sama dengan A per B. Yang ketiga, ada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, ada sifat komutatif atau pertukaran. Pada penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4. Pada perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 4 dikali 8 sama dengan 8 dikali 4. Yang kedua, ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada penjumlahan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B
B ditambah C. Contohnya 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 15. Pada perkalian, A dikali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Contohnya 4 kali 5 kali 6 sama dengan 4 kali 5 kali 6 sama dengan 120. Yang ketiga, ada sifat distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contohnya 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 sama dengan 14. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan, A dikali B min C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Contohnya 5 dikali 7 dikurangi 6 sama dengan 5 dikali 7 dikurangi 5 dikali 6 sama dengan 5. Oke, materi selanjutnya ya. Saya Pungki Purnamasari, saya akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Jadi, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P per Q dengan P dan Q adalah bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Bilangan P disebut pembilang dan bilangan Q disebut penyebut. Jadi, pecahan dapat dikatakan senilai apabila pecahan tersebut mempunyai nilai atau bentuk paling sederhana. Contohnya gini, 5 per 7. Jadi, 5 dikatakan sebagai pembilang dan 7 dikatakan sebagai penyebut. Selanjutnya, macam-macam bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Jadi, pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, kan A per B. Nah, A lebih kecil daripada B. Contohnya 3 per 5, 7 per 8, 9 per 11. Kan 3 per 5, 3 dibagi 5 kan nggak bisa ya. Nah, jadi kayak gitu. Terus pecahan campuran. Pecahan campuran pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi A lebih besar daripada B. Contohnya 7 per 5. Nah, 7 dibagi 5 kan hasilnya 1, terus lebih 2. Nah, jadi 7 per 5 sama dengan, kalau disederhanakan, 1, 2 per 5. Contoh lainnya gini, 9 per 8. Nah, 9 dibagi 8 kan hasilnya 1 dan lebih 1. Jadi, 9 per 8 disederhanakan 1 per 8. Selanjutnya, pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu pecahan yang dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya 0,5, 1,75. Nah, selanjutnya pecahan persen. Pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. Contohnya A berarti A per 100. Semisal 10%. Jadi 10 per 100. Pecahan per mil. Pecahannya menggunakan per mil yang berarti per 1000. A per mil. Contohnya A per 1000. Contoh 20 per mil. Sama dengan 20 per 1000. Jadi sama dengan 2 per 100 sama dengan 2%. Operasi hitung bilangan pecahan. Penjumlahan dulu. Penjumlahan pada pecahan biasa penyebutnya disamakan dulu baru dijumlahkan. Jadi penjumlahan pada pecahan campuran apabila penyebutnya sudah sama, penjumlahan bisa langsung dilakukan. Jadi contohnya 1 per 4 plus 2 per 4. Nah, ini kan penyebutnya udah sama ya. Nah, jadi kita langsung aja 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, per ini kan penyebutnya, jadi penyebutnya 4. Terus 1 ditambah 2 sama dengan 3. Terus penyebutnya 4, jadi hasilnya 3 per 4. Selanjutnya pengurangan. Pengurangan pada pecahan biasa penyebutnya disamakan dulu baru dijumlah. Jadi sama aja gitu. Intinya pengurangan dan penjumlahan itu penyebutnya harus disamakan dulu. Nah, contohnya 2 per 4 dikurangi 1 per 4. Nah, jadi langsung aja 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 1 per 4. Lanjut ya, perkalian.
Perkalian pada pecahan biasa dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi gini, kan ini kan A per B kali C per D. Nah, sama dengan A dikalikan C, B dikalikan D. Jadi contohnya gini, 1/2 dikalikan 3/4. Jadi langsung aja sama dengan 1 dikalikan 3 per 2 dikalikan 4 sama dengan 1 kali 3 hasilnya 3 dan 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi hasilnya 3/8. Terus apabila bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, maka pembilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat tersebut. Terus perkalian pada pecahan campuran. Pecahan campuran harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa, baru dilakukan pengalian. Terus perkalian pada pecahan desimal, perkalian dilakukan dengan cara bersusun pendek. Awalnya tanda koma diabaikan, tetapi pada hasil perkaliannya diberi tanda koma sesuai dengan jumlah tanda koma. Lanjut ya ke pembagian. Pembagian pada pecahan biasa apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa yang dibagi dengan kebalikan dari pecahan pembagian. Jadi gini, kan A per B dibagi C per D. Jadi kita itu dibalik, A dikali A per B kali D per C gitu. Contohnya gini ya, kan 1/2 dibagi 3/4. Jadi 3 sama 4 nih dibalik. Terus kan nanti kan 1/2 dikali 4/3. Nah langsung aja kan 1 kali 4 hasilnya 4. Terus 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Kayak gitu. Terus pembagian bilangan pecahan campuran mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dulu. Pembagian pada pecahan desimal dilakukan dengan cara bersusun pendek. Yang ketiga, himpunan. Macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B, ditulis A himpunan bagian dari B jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Lambang himpunan bagian tuh seperti huruf C tapi lebih lonjong. Yang kedua yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota yang sama sekali. Jadi himpunan kosong tuh nggak punya anggota. Yang ketiga yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan U atau S, yang berarti himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, atau kata lainnya himpunan dari objek yang sedang dibicarakan. Ya, yang keempat yaitu himpunan sama. Bila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, begitu pula sebaliknya, dinotasikan dengan A sama dengan B. Syaratnya yaitu dua buah himpunan anggotanya harus sama. Jadi A dan B itu anggotanya sama. Misalkan A tuh CDE, berarti B-nya juga harus CDE. Jadi A sama dengan B, seperti itu. Yang kelima yaitu himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang anggotanya tidak sama. Ini tuh kebalikan dari himpunan sama gitu. Kalau himpunan lepas A dan B-nya itu tidak ada yang sama. Misalkan anggota A 1, 3, 5, 7 dan B 2, 4, 6. Kan tidak ada yang sama, disebut himpunan lepas. Yang keenam, himpunan komplement. Himpunan komplement dapat dinyatakan dengan notasi AC. Yang ketujuh, yaitu himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan lain. Jadi, misalkan anggota himpunan A itu ada 6, anggota himpunan B ada
6 juga. Jadi itu dinamakan himpunan ekuivalen. Walaupun anggotanya berbeda, tetapi jumlah anggotanya itu sama, disebut himpunan ekuivalen. Selanjutnya yaitu operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan yang pertama yaitu irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya U terbalik. Yang kedua yaitu gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Jadi anggota himpunan A dan himpunan B itu sama. Notasinya seperti huruf U. Yang ketiga yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan U yang bukan elemen A. Notasinya huruf A, di atasnya ada bar sama dengan A, atasnya itu C, pangkat C, A pangkat C. Yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A dan bukan elemen B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Notasinya A min B. Terus yang kelima yaitu beda stangkup. Beda stangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Jadi ada di A, nggak ada di B. Jadi nggak boleh ada keduanya gitu kalau beda stangkup. Notasinya tanda plus lingkaran. Lingkaran di dalamnya ada tanda plus. Yang selanjutnya yaitu perkalian kartesius. Perkalian kartesius dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang mungkin terbentuk dengan komplement kedua dari himpunan A dan B. Notasinya itu notasinya itu X atau kali gitu. Yang selanjutnya yaitu cara penulisan himpunan. Yang pertama, dengan menyebutkan semua anggota yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Cara ini disebut juga cara tabulasi. Yang kedua yaitu menyebutkan syarat anggota-anggotanya. Cara ini disebut juga cara deskripsi. Yang ketiga, notasi pembentuk himpunan dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum dari anggotanya. Yang keempat, penyajian himpunan dengan diagram Venn ditemukan oleh seorang ahli matematika Inggris bernama John Venn tahun 1881. Himpunan semesta digambarkan dengan segi 4 dan himpunan lainnya dengan lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Yang keempat, EPB dan KPK. Pengertian EPB dan KPK. Sebagaimana yang kita telah ketahui, EPB adalah faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Kalau KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Kalau EPB itu yang nilainya paling besar dan kalau KPK itu yang nilainya paling kecil. Yang selanjutnya yaitu cara menentukan EPB dan KPK. Yang pertama, dengan membagi bilangan secara berurutan dengan bilangan prima sampai hasil bilangan yang sama dengan 1. Yang kedua dengan menggunakan media pohon faktor. Dan yang ketiga dengan menggunakan cara alternatif selain cara yang kedua. Misalkan cara sederhana. Kalau cara sederhana itu kayak diloncat-loncat. Misalkan mencari kelipatan dari
2, 4 gitu, faktornya tuh berapa aja, seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi sederhana kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.